Membuat perencanaan alokasi pengeluaran secara umum pasti akan membantu kamu mengerti kemampuan finansial pribadi. Jika tidak menyadari seberapa besar kemampuan finansial pribadi, kamu tidak akan tahu sebenarnya apa saja yang bisa kamu beli dan yang tidak. Kelebihan dari metode ini adalah adanya keseimbangan antara kebutuhan dan juga keinginan. Dengan begitu, tidak perlu khawatir jika memiliki keinginan seperti membeli baju, liburan, atau mencoba hal-hal baru karena memang sudah ada dananya. Namun, jangan sampai terlena hingga pengeluaran keinginan pribadi bocor ya. Investing with prudent management lebih aman di sini. Halo Pamtizen, kembali lagi dengan Indira sebagai marketing team di Purwanto Asset Management. Di video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip budgeting 50, 30, dan 20. Sebelum itu, subscribe dulu YouTube Purwanto AM Lifestyle untuk konten edukasi lainnya. Pamtizen, pernah nggak sih mendengar tentang metode budgeting 50, 30, 20? Jika kalian pernah mencari cara mengelola pendapatan bulanan, metode ini adalah yang akan sering muncul dalam pencarian kamu. Perhitungan 50, 30, 20 memang salah satu cara efektif yang bisa diikuti dalam pengelolaan budget bulanan serta menambah tabungan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan metode ini? Lalu bagaimana cara kita menerapkannya? Simak video ini sampai habis ya. Budget 50, 30, 20 adalah metode pengalokasian dana ke dalam 3 pos penting yang meliputi kebutuhan pokok, keinginan pribadi, dan juga tabungan. Metode ini dipopulerkan oleh Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren dalam bukunya yang berjudul All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. Secara persentase, metode ini mengalokasikan dana sebesar 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, dan 20% sebagai dana tabungan. Metode tersebut dapat kita rinci lagi persentase alokasinya seperti yang pertama adalah 50% kebutuhan pokok. Terdiri dari biaya tempat tinggal, uang makan, biaya transportasi, tagihan seperti listrik, air, dan internet. Biaya-biaya ini termasuk kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggal untuk bertahan hidup. Jadi, alokasi 50% ini menjadi prioritas dan mesti dipenuhi terlebih dahulu dibanding dua alokasi lainnya. Jika belum memenuhi budget 50% ini, hal yang bisa dilakukan adalah dengan menghemat penggunaan kebutuhan pokok seperti listrik, air, dan biaya transportasi. Dengan mengurangi penggunaan dana pada pos kebutuhan pokok, kita menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pengeluaran terbesar dalam aktivitas kita. Selain itu, bisa juga dilakukan pengurangan dana dari alokasi keinginan pribadi atau dana tabungan. Yang kedua adalah 30% untuk keinginan pribadi. Tidak kalah penting dengan kebutuhan pokok, pos keinginan pribadi juga perlu disiapkan. Keinginan pribadi atau biasa juga disebut dengan kebutuhan sekunder atau tersier dapat berupa hiburan nonton bioskop, konser, dan juga lainnya. Untuk keperluan hobi, liburan, sampai pembelian gadget. Pos pengeluaran satu ini sering disebut juga sebagai self-reward atas kerja keras yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati dan pikiran. Pos ketiga adalah 20% untuk tabungan atau investasi. Alokasi terakhir dari penghasilan bulanan adalah 20% untuk ditabung atau diinvestasikan. Alokasi ini dapat mencakup dana darurat, tabungan pribadi, dan juga dana investasi. Secara prioritas, menabung dan dana darurat harus diutamakan dibanding dengan investasi. Namun, dengan reksadana, menabung dan berinvestasi bisa dilakukan sekaligus. Uang kita akan mendapatkan keuntungan dan dapat terhindar dari inflasi. Manfaat metode budget 50, 30, 20 adalah yang pertama, mudah digunakan. Metode ini mudah dilakukan oleh para pekerja muda atau pekerja yang belum pernah melakukan budgeting terhadap pendapatan dan pengeluarannya. Dengan 3 kategori pos pengeluaran ini, melakukan rincian biaya akan lebih mudah. Yang kedua adalah lebih fleksibel.
Metode ini juga lebih fleksibel digunakan oleh siapapun, berapapun penghasilannya. Setiap orang pastinya punya kebutuhan pokok, keinginan pribadi, dan tujuan menabung. Dengan parameter ini, alokasi dana akan menyesuaikan dengan pendapatan bulanan. Yang ketiga adalah mengerti kemampuan finansial pribadi. Membuat perencanaan alokasi pengeluaran secara umum pasti akan membantu kamu mengerti kemampuan finansial pribadi. Jika tidak menyadari seberapa besar kemampuan finansial pribadi, kamu tidak akan tahu sebenarnya apa saja yang bisa kamu beli dan yang tidak. Sebaliknya, jika timbul kesadaran pada kemampuanmu, pengeluaran tentu tidak akan melebihi penghasilan. Yang keempat adalah menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan. Kelebihan dari metode ini adalah adanya keseimbangan antara kebutuhan dan juga keinginan. Dengan begitu, tidak perlu khawatir jika memiliki keinginan seperti membeli baju, liburan, atau mencoba hal-hal baru karena memang sudah ada dananya. Namun, jangan sampai terlena hingga pengeluaran keinginan pribadi bocor ya. Pamtizen, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kalian para pejuang cuan. Sekarang, coba dulu investasi di Reksadana Purwonto Dana Stabil Plus yuk. Silakan share pendapat kamu tentang metode 50-30-20 ini di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Purwonto Asset Management, Investing with Prudent Management.